tentang masalah kelebihan berit bak kuburan. Ya. Yang pertama tentang masalah dia berit, yaitu menyangkut dengan mengalir pahala. Yang namanya dengan membaca Al-Quran dimanapun itu akan turun rahmat. Sebagaimana hadis Rasulullah, ma biqaumin yazkurunallah illa hafathul malaika wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalan alaihimus sakinah wa zakarahumullah liman indah. Tidak ada satu kaum yang menyebut nama Allah. Yazkurunallah ada 3 penafsiran ulama. Yang pertama, mana yazkurullah itu adalah menghadiri majelis ilmu. Karena ilmu itu juga disebutkan dengan zikrullah. Menghadiri majelis-majelis ilmu. Ada sebagian ulama menafsirkan bahwa yazkurullah itu adalah berzikir, bertahlil, bertahmid. Karena itu juga dinamakan dengan uzkurullah. Ada ulama yang menyampaikan bahwa uzkurullah itu adalah membacakan Al-Quran. Maka ketiga-tiganya itu mengandung 3 makna. Jadi boleh mengartikan yazkurunallah dalam hadis tersebut bahwa membacakan Al-Quran, ada kala menghadiri majelis ilmu, ada kala yang ketiga yaitu berzikir kepada Allah. Punya bahasa orang Dayak kan umum aja. Jadi satu kalimat dipakai kepada 3 makna sekaligus. Jadi illa hafadhul malaikah, malaikat akan mengelilingi, wa ghasyiyatuhumur rahmah, turunnya rahmat. Cuman beda jipat. Imam Syafi'i menyampaikan bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i disampaikan apabila katanya membaca Quran di rumah, kemudian dia katanya disyaratkan untuk berniat menyampaikan pahala. Apabila katanya membacakan Quran itu di kuburan, walaupun tidak berniat, pahala itu akan turun. Jadi persoalan masalah baca Quran adalah persoalan tentang masalah hadiah pahala. Kita memberikan pahala kepada orang lain. Maka sampai pahala kepada orang lain ataupun tidak, itu sampai. Orang-orang yang telah meninggal baca Yasin. Orang-orang yang belum meninggal, hampir meninggal, baca Yasin. Dan banyak hadis-hadis Rasulullah yang disampaikan bahwa boleh katanya membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahala kepada orang-orang yang telah meninggal. Yang dalam kitab-kitab sih memang jelas disebutkan. Kemudian tentang masalah Jumat, pukul ayam putruh lehero Jumat, kemudian ayam pupah 1 minggu, ayam pupah Jumat, itu karena ada berbeda-beda hadis yang disampaikan. Karena kelebihan hari Jumat itu banyak. Yang pertama, man mata yaumul Jumat lailataha, orang yang meninggal malam Jumat, orang yang meninggal hari Jumat, kemudian yaitu dihilangkan daripada fitnah kubur. Diartikan di situ oleh para ulama dalam kitabnya mungkin Syiarus Salikin, makna daripada hilang fitnah kubur tidak dipertanyakan. Artinya hana fitnah yang pertama sekali kita setelah masuk dalam kuburan adalah fitnah pertanyaan. Itu ada ulama yang menyatakan demikian. Kemudian dalam hadis Imam Ahmad bahwa innal maita la yu'azzabuna, bahwa mayat itu sungguh diazabkan selama 7 hari. Mayat itu akan diazabkan selama 7 hari. Mulai hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu merupakan azab yang besar. Maka ba'da urajah yang dipegatlah kanduri dan sebagainya sebagai hadiah pahala. Makanya berbagai macam cara amal. Mal maitu fil qabri illa kal gharid, kata Rasulullah. Tidak ada orang yang dalam kuburan itu melainkan dia bagaikan orang karam. Maka apa yang punya kemampuan daripada kita keluarga, berikanlah kepada mereka, dia sedang karam. Maka ada keluarga yang mampu bersedekah, dia bersedekah, niatkan pahala kepada mayat. Dia mampu untuk membaca Al-Quran, baca sendiri Al-Quran. Yang baik tidak baca Al-Quran. Oh, kita tidak mampu membaca sendiri, katanya menyuruh kepada orang lain, itu silakan. Maka apapun mayat itu sangat dibutuhkan. Jadi tentang masalah tradisi 7 harinya, memang mayat sedang diazab selama 7 hari. Faedah hari Jumat ini banyak. Bahkan hadis yang dari Abu Naim diriwayatkan bahwa manzara qabra abawaihi aw ahadahuma yaumal Jumat ka hijjatin.
Orang yang menziarahi kubur ayahnya, baik kedua orang tuanya ataupun ayahnya atau ibunya saja, dia bagaikan telah haji. Kita hari ini banyak susah dalam berhaji, padahal di depan mata kita itu banyak haji-haji yang bisa kita rebut. Berziarah kepada orang tua hari Jumat, itu Allah akan memberikan fahala kahijjatin, kata Rasulullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim. Maka seperti yang saya sampaikan bahwa hadis-hadis tentang Jumat itu adalah hadis-hadis tentang kelebihan hari Jumat. Maka boleh apabila tanya tabir Quran hanya tabut ayat Jumat, mungkinkah selesai, karena setelah Jumat itu punya fadilah yang lebih besar. Kita lanjutkan dalam 7 hari seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal.